Menjadi orang yang menyembah dan mengasihi Tuhan akan menikmati hidup yang panjang. Ini bukan tentang tahun-tahun yang Tuhan kasih, 100 tahun, 80 tahun, 1000 tahun, bukan tentang itu. Panjang umur bicara tentang hidup yang diberkati, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia bicara tentang hari ini kita menikmati penyertaan Tuhan, diluputkan dari segala malapetaka, ditolong Tuhan di tengah gumul, diberkati Tuhan di tengah kerja dan usaha. Tetapi juga dia bicara hidup di masa depan, berkat-berkat dan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan di masa depan. Juga bicara tentang kekekalan hidup, tentang keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan ketika dia datang kembali, supaya lanjut umurmu, supaya hidup selamat di dunia ini, tetapi juga memiliki keselamatan kekal ketika Tuhan datang kembali. Shalom, damai di hati, mengucap syukur hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diberkati Tuhan dengan minggu yang baru dan diberi Tuhan kesempatan untuk ada dalam persekutuan, beribadah yang menyembah Tuhan dan belajar firman. Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga 9 di bawah tema perenungan ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan menjadi bagian yang kita renungkan pagi hari ini, tapi juga sepanjang minggu ini. Di suatu malam ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Mereka melakukan perjalanan panjang dan tiba di sebuah sungai kering yang harus dilintasi. Saat melintasi sungai kering ini, mereka tiba-tiba mendengar ada suara yang berteriak, "Berhenti! Pungutlah batu-batu itu dan bawalah." Kata suara itu kepada 3 orang yang sedang melintasi sungai kering. "Nanti kamu akan melihat hasilnya, entah itu gembira atau sedih." Maka 3 orang ini mulai memungut batu itu. Ada yang memilih untuk mengambil yang besar-besar dan banyak. Ada yang memilih mengambil kecil-kecil sekali dan sedikit. Yang seorang terakhir memilih mengambil satu saja. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian terjadi mujizat, batu-batu ini berubah menjadi emas. Yang mengambil besar-besar dan banyak begitu kegirangan dan senang sebab dia mendapatkan emas yang banyak. Yang mengambil sedikit dan kecil-kecil merasa begitu sedih karena dia hanya mendapatkan yang kecil dan sedikit. Yang mengambil satu saja sedih sekali, sebab dia menemukan bahwa dia telah melewatkan begitu banyak kesempatan. Dia tidak mendapatkan untung. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti itulah pendidikan. Di masa-masa kita belajar, di masa-masa kita diproses dalam pendidikan, situasi sering terlihat tidak menarik, banyak beban, melelahkan, ribet, tidak enak rasanya. Tetapi waktu akan membawa kita melihat hasil akhirnya. Orang yang berproses dalam pendidikan dengan baik, menimba ilmu yang banyak, dia membawa bekal yang sangat banyak dan menguntungkan kelak di masa depan. Yang hanya menimba sedikit-sedikit kecil saja, dia akan menemukan ada banyak yang tidak berfaedah yang telah dia lakukan. Yang tidak berproses dalam pendidikan, pada akhirnya akan melihat bahwa dia telah menyia-nyiakan banyak kesempatan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab itu dalam hal belajar dan terdidik, maka baik orang tua dan anak-anak, semua kita belajar bahwa masa berproses dalam pendidikan, entahkah itu pendidikan formal di sekolah, pendidikan-pendidikan informal yang kita temukan di kursus-kursus dan lain sebagainya, termasuk pendidikan dalam hidup. Proses belajar sepanjang usia adalah waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk mengumpulkan banyak dan menguntungkan. Jika kita tidak mau belajar, jika kita tidak mau berproses, jika kita tidak mau dididik, maka waktu akan membawa kita melihat bahwa kita telah melewatkan banyak hal dan menyia-nyiakan hidup. Sebaliknya, jika kita mau belajar, kita mau berproses, kita mau dibentuk, kita mau ditempa dalam pendidikan itu, entahkah di sekolah, di lingkungan, tapi juga di hidup yang Tuhan beri,
maka waktu akan membawa kita melihat bahwa kita akan semakin matang, semakin berkualitas, dan untung jika kita memiliki karakter hidup yang terdidik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu dalam hal pendidikan dalam hidup ini ada metode yang paling penting untuk dilakukan. Ajarkan berulang-ulang. Demikian tema kita. Ajarkan berulang-ulang, terutama dalam hal perintah Tuhan. Mengapa perlu belajar berulang-ulang? Mengapa perlu mengajarkan berulang-ulang? Sebab saudara-saudara, manusia memiliki kemampuan otak yang sangat terbatas. Pelajaran yang sekilas, yang satu kali saja diberi, tidak bisa ditangkap dengan cepat, tidak bisa direkam dengan baik. Memori kita tidak bisa menyimpan itu dalam sekali belajar. Kita manusia dan kita terbatas. Kenapa harus belajar berulang-ulang? Sebab dengan mengulang-ulang pelajaran, apapun itu, mengulang-ulang pelajaran akan membuat otak kita yang terbatas ini menangkap informasi berulang-ulang, merekamnya berulang-ulang, dan menyimpan memori itu dengan baik. Lalu rekaman kita yang ada di memori otak itu akan membawa kita mahir dalam melakukan apa yang telah kita pelajari. Sekali lagi, rekaman yang ada di memori otak kita akan membuat kita cakap mengerjakan apa yang telah kita pelajari. Praktek hidup hari-hari, baik dalam pendidikan formal, terutama dalam hal karakter, pendidikan Kristen. Otak kita yang merekam pelajaran itu berulang-ulang akan membuat kita cakap melakukan apa yang telah kita pelajari. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui Musa Tuhan memerintahkan kepada generasi baru bangsa Israel supaya mereka mengajarkan berulang-ulang tentang perintah Tuhan. Generasi baru Israel ini adalah mereka yang lahir di padang gurun. Mereka adalah generasi yang lahir di padang gurun dan bersiap untuk memasuki tanah Kanaan. Generasi lama yang keluar dari tanah Mesir sampai dalam perjalanan panjang di padang gurun, generasi ini telah mati. Musa bahkan tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang masuk di sana, hanya Yosua dan Kaleb. Ingatkah kita kisah tentang 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum orang Israel masuk ke sana? Ada 12 orang yang kembali dari mengintai. 10 orang begitu ketakutan, mereka membuat bangsa ini menangis dalam kekhawatiran. Sebab mereka merasa bahwa orang Israel pasti kalah, mati melawan penduduk asli yang telah ada di tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang dengan iman, dengan yakin percaya bahwa kalau Allah beserta kita, kita akan menduduki tanah perjanjian itu. Orang Israel yang banyak itu mereka menangis, mereka tidak percaya Tuhan. Mereka meragukan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan membawa mereka berputar lagi berjalan di padang gurun. Semua yang lahir di Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, semua itu mati dalam perjalanan panjang itu. Maka generasi yang baru ini adalah generasi yang lahir dalam perjalanan, dalam pengembaraan di padang gurun. Mereka yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dibawa kepemimpinan Yosua. Kepada generasi baru ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, Musa mengulang-ulang kisah tentang Israel dari tanah Mesir sampai keluar dari tanah perbudakan itu. Dan Musa menegaskan apa yang Tuhan inginkan, supaya generasi baru ini belajar dan mengajarkan berulang-ulang tentang perintah Tuhan. Bahwa semua orang Israel, baik yang tua, yang muda, semua generasi yang ada di Israel ini wajib belajar terus-menerus tentang perintah Tuhan, hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya, supaya mereka taat melakukan apa yang Tuhan mau. Ada 2 hal yang diperintahkan Tuhan dalam bacaan kita, Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Perintah pertama yang diperintahkan Tuhan supaya diajarkan berulang-ulang. Pertama, bahwa Allah itu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan yang harus disembah. Tidak boleh ada ilah lain, tidak boleh ada berhala dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan hanya satu, Allah itu Tuhan. Hanya kepada Allah itulah orang Israel boleh menyembah, hanya kepada Allah itulah orang Israel harus berbakti. Tidak boleh ada yang lain. Sebab itu pada ayat 4 demikian dituliskan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu esa. Hanya ada satu Tuhan. Kita mengenalnya dengan panggilan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang esa. Ini bukan jumlah Allah, bukan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah bagaimana Allah menghadirkan, menunjukkan dirinya dalam persekutuan dengan umatnya. Allah hadir sebagai Bapa, Allah hadir sebagai Putra Yesus Kristus yang menebus dosa, dan Allah hadir sebagai Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup umatnya. Hanya ada satu Tuhan, Allah namanya, yang menampakkan diri, yang hadir dalam hidup kita sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya kepada satu Allah inilah orang Israel dan semua jemaat Tuhan harus menyembah dan berbakti. Tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada Tuhan lain, apapun bentuknya, apapun namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hukum ini disebut juga hukum utama bagi orang Israel, halakah. Ini bukan sekedar rumusan teologi tentang monoteisme, tentang satu Tuhan. Ini bukan sekedar penolakan terhadap penyembahan berhala, tapi hukum ini adalah landasan pengakuan iman orang Israel yang menegaskan bahwa Israel hanya punya satu Tuhan dan hanya kepada Allah saja mereka beribadah. Ini menjadi pijakan moral bagi orang Israel. Mereka tidak boleh mendua hati. Demikian juga kita. Ini pijakan moral bagi kita, orang Kristen, orang percaya, tidak boleh mendua hati. Ayat 4 ini juga dikenal dengan Shema, Shema Israel. Shema artinya mendengar. Mendengar ini bukan sekedar menangkap bunyi. Ya, kalau misalnya pendeta Gina bilang Shalom, di telinga Bapak Ibu tertangkap kata Shalom. Shema itu bukan sekedar menangkap bunyi, bukan sekedar mendengar. Shema ini artinya menyimak baik-baik, memperhatikan dengan seksama, dan merespon dengan tindakan yang bertanggung jawab. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 4 ini dikenal dengan Shema Israel. Shema artinya mendengar. Tapi kata mendengar ini tidak sekedar berarti menangkap bunyi. Kata mendengar ini berarti menyimak dengan baik-baik, memperhatikan dengan seksama dan teliti, lalu meresponnya dengan tindakan yang bertanggung jawab. Itu sebabnya peraturan ini berakhir dengan tindakan yang bertanggung jawab, hidup menyembah Tuhan. Kedua yang diperintahkan Tuhan dalam bacaan kita saat ini, ayat 5 demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah Tuhan yang harus diajarkan berulang-ulang. Yang pertama, bahwa Tuhan Allah itu Tuhan, hanya Tuhan saja yang boleh disembah. Kedua, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tindakan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara bukan tindakan emosional, rasa sayang, rasa kasih, bukan sekedar itu. Tindakan mengasihi adalah bagian dari Shema, bagian dari mendengar. Sebab itu mengasihi berarti mengutamakan Allah lebih dari segala yang lain. Lalu menaati Tuhan dengan segala ketetapan dan perintah-perintahnya. Mari kita baca Ulangan pasal 5 ayat 10 dan Ulangan pasal 10 ayat 12 sebagai bagian rujukan ayat tentang mengasihi Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 10 demikian bunyinya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita buka Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mengasihi berarti mendengar Tuhan, bertanggung jawab untuk taat kepadanya. Dalam hal mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Tuhan menuntut pengabdian penuh. Tidak boleh ada yang terbagi, Tuhan menuntut pengabdian penuh. Hati yang utuh, hidup yang seluruhnya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Markus pasal 12 ayat 29 hingga 30, Matius pasal 22 ayat 37 hingga 38, Tuhan Yesus menegaskan,
Mengasihi Tuhan Allah adalah perintah hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama, yang terutama dan yang pertama. Tuhan Yesus menegaskannya bagi kita yang kita kenal dengan hukum kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan memerintahkan kepada umatnya supaya menyembah Tuhan dan mengasihi Dia dalam segala ketaatan. Itu kewajiban yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, supaya dari generasi ke generasi umat Tuhan hidup takut akan Tuhan. Semua orang tua harus berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semua daya, kemampuan, dengan semua yang dia punyai untuk membuat anak-anaknya kenal Tuhan, takut Tuhan, setia pada Tuhan. Dan semua anak-anak wajib untuk belajar dengan semua waktu yang dia punya, dengan semua kemampuan yang dia punya, dia wajib belajar supaya menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang hidup menyembah dan mengasihi Tuhan dalam ketaatan. Ini perintah, ini wajib dalam persekutuan umat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka perintah Tuhan kepada orang Israel memberi pelajaran bagi kita dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Pertama, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, yang kita sapa dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan jumlah. Tritunggal adalah tentang bagaimana Allah hadir di hidup kita. Kita punya satu Allah, Tuhan yang harus kita sembah. Tidak boleh ada hal lain yang disejajarkan dengan Tuhan. Kepintarankah, uangkah, kekasih hati, popularitas, nama besar, kuasa-kuasa lain, apapun itu, tidak ada yang sejajar dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita tempatkan sama pentingnya dengan Tuhan atau lebih penting dari Tuhan, itulah berhala. Itulah berhala dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita menempatkan hal-hal lain apapun itu sama dengan Tuhan atau lebih dari Tuhan, dosa namanya. Kita melakukan dosa. Tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada hal lain yang kita sembah. Hanya kepada Allah saja Tuhan kita mengasihi dan kita menunjukkan bakti kita dalam ketaatan di semua aktivitas hidup. Kedua, perenungan ini mengajari kita, keluarga adalah sekolah. Keluarga adalah sekolah, tempat suami dan istri belajar untuk mengasihi Tuhan dan menjadi taat dalam pernikahan yang kudus. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai tiang doa, sebagai ibu rumah tangga. Sebagai suami dan istri dalam keluarga, dalam pernikahan yang kudus, sama-sama belajar terus-menerus untuk hidup menyembah Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam segala ketaatan. Apapun persoalan rumah tangga kita, apapun kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami dalam pernikahan kita, ingatlah selalu, setiap suami dituntut Tuhan, setiap istri dituntut Tuhan untuk hidup menyembah Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Keluarga adalah sekolah di mana Tuhan menempatkan orang tua sebagai pendidik utama. Mama papa adalah gurunya dan anak-anak adalah muridnya. Anak-anak adalah orang-orang yang harus dididik. Mereka peserta didiknya. Di keluarga, orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya cara hidup menyembah dan mengasihi Tuhan. Dalam keluarga, anak-anak harus menemukan pengajaran tentang menyembah dan mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, baik sebagai suami ataupun istri, sebagai mama, papa, sebagai anak-anak, kewajiban kita adalah membangun hidup yang mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dalam keluarga kita. Sehingga kalau kita menghadapi gumul, kalau kita menghadapi persoalan dalam pernikahan kita menghadapi gumul, menghadapi persoalan di tengah rumah tangga dan keluarga kita, apapun wujud masalah kita, wujud gumul kita, lalu kemudian kita kehilangan peran sebagai pendidik, sebagai orang tua yang mengajarkan kehidupan yang menyembah dan mengasihi Tuhan, sesungguhnya kita sedang gagal menjadi orang tua.
Di tengah berbagai tuntutan dan beban hidup, lalu suami tidak lagi mau bertanggung jawab untuk menunjukkan perannya sebagai imam. Istri tidak mau lagi menunjukkan perannya sebagai tiang doa, teman hidup yang sepadan. Maka demikian kita gagal menjalankan peran sebagai suami dan istri. Kita gagal untuk menunjukkan kehidupan yang menyembah dan mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga adalah sekolah seumur hidup. Tempat kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik apa adanya. Di depan orang lain, di depan keluarga yang lain, kita hidup rumah tangga kita, dalam hidup keluarga kita akan hadir apa adanya. Sebab itu keluarga menjadi tempat kita belajar untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baik, memiliki karakter baik. Keluarga adalah wadah yang Tuhan sediakan untuk kita, baik suami, istri, orang tua, anak-anak. Kita ditempa, dibentuk supaya betul-betul dalam hidup keluarga kita menyembah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan ciptakan neraka dalam rumah tanggamu. Jangan ciptakan neraka di tengah keluargamu. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya salib, tidak ada. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, tidak ada. Tidak ada keluarga yang tidak melewati air mata, pergumulan, kesakitan, tidak ada. Semua keluarga menghadapinya dengan versinya masing-masing. Keadaan-keadaan ini Tuhan izinkan kita alami, supaya dalam semua situasi kita diproses Tuhan untuk belajar menyembah Tuhan, untuk belajar mengasihi Tuhan dalam ketaatan. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai suami dan istri, apapun kesulitan yang kita alami dalam komunikasi suami istri, belajarlah untuk takut Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Mama-mama, papa-papa, di tengah berbagai tantangan hidup mendidik anak-anak, di tengah segala tuntutan bahkan kesukaran yang kita alami, tekunlah untuk menjalankan peran sebagai pendidik utama, sebagai guru dalam keluarga. Supaya nanti kita tidak menyesal. Kalau waktu membawa kita dan melihat hasilnya, kita tidak menyesal karena kita gagal menggunakan kesempatan untuk mendidik. Anak-anak, mari belajar untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang mau belajar, yang mau taat. Sebab jika kita hadir sebagai orang yang suka memberontak, tidak mau mendengar nasihat, memandang rendah orang tua, karena kita merasa kita mampu, kita sudah belajar, kita berpendidikan, kita lebih tahu. Kalau kita menolak untuk dididik, kita tidak mau belajar, waktu akan membuktikan, kelak kita akan menemukan kita gagal menggunakan kesempatan hidup yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang tua ataupun anak, sebagai suami ataupun istri, kita diberi wadah oleh Tuhan di tengah keluarga, supaya kita belajar memangkas karakter-karakter yang tidak baik, menambahkan hal-hal baik, supaya kita punya karakter di dalam Tuhan yang terus bertumbuh menjadi pribadi yang betul-betul menyembah Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan dalam segala ketaatan. Iman timbul dari pendengaran, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu dari Shema Israel ini kita belajar untuk membuka telinga kita lebar-lebar untuk mencari pengajaran Tuhan dalam hidup. Entah dari khotbah-khotbah di mimbar seperti ini, entah dari renungan-renungan lain yang bisa kita temukan di sekitar kita, di hidup kita. Buka telinga kita untuk mencari pengajaran-pengajaran firman Tuhan, supaya kita bertumbuh dalam pengajaran firman, supaya kita memiliki apa yang dapat kita ajarkan kepada orang lain. Jemaat Tuhan, kita tidak bisa memberi pada orang apa yang tidak kita punyai, tidak bisa. Kita tidak mungkin memberi pengajaran kalau kita tidak belajar. Seorang yang hanya bisa memberi pengajaran, pidato, nasihat, tetapi tindakan hidupnya tidak belajar, maka apa yang akan dia sampaikan menjadi sia-sia. Bahkan orang yang tidak cakap bicara, yang tidak cakap menasihati, tapi kalau dia telah belajar dari hidupnya, dia membuka telinganya untuk mencari pengajaran firman, dan dia belajar dari hidupnya, dia mempraktekkan itu. Orang yang menyaksikan hidupnya akan belajar dari dia. Anak-anak tidak belajar sekedar dari nasihat dan kata-kata kita yang banyak,
Anak-anak belajar dari praktek hidup yang mereka saksikan, yang dilakukan oleh papa, mamanya, orang tuanya. Mereka akan mengikuti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara perlu sekali membuka telinga kita untuk mencari firman Tuhan, untuk terus belajar, supaya kita pun bisa membuka mulut kita untuk memperdengarkan tentang Tuhan dalam pengajaran kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang tua tidak akan mampu mendidik jika dia sendiri tidak terdidik. Kalau bilang begini, pijongan ibadah, mar papa di rumah, nanti jo papa jaga minggu datang jo papa pi ibadah. Kelak waktu akan membawa kita melihat anak-anak kita juga akan malas beribadah. Kalau mereka menyaksikan kita hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan, lalu kemudian dalam kata-kata, oh ini mesti rajin sekolah, mesti hidup jujur. Mereka menyaksikan kita yang pura-pura. Mereka akan mengikuti apa yang kita teladankan. Mereka akan mengikuti apa yang kita praktekkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang tua tidak akan mampu mendidik kalau dia tidak terdidik. Karena itu mesti mulai dari diri kita yang mau belajar, barulah kita bisa mengajar. Belajar ulang-ulang, mengajarkannya berulang-ulang, supaya kita takut Tuhan, anak cucu kita juga takut Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi, orang yang membuka telinganya untuk mau mendengar dan belajar, baru bisa membuka mulutnya untuk mengajarkannya kepada orang lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sampai kapan kita harus mempraktekkan hal itu? Belajar, mengajar, berulang-ulang. Alkitab menyatakan demikian, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Supaya seumur hidup takut Tuhan, maka seumur hidup belajar untuk takut Tuhan, seumur hidup mengajar untuk takut Tuhan, seumur hidup kita mempraktekannya, seumur hidup, supaya mulai dari kita buka mata sampai tutup mata, dari lahir sampai pada batas akhir hidup, kita menjalankan peran kita dengan takut Tuhan. Apa untungnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Firman Tuhan menegaskan kepada kita, supaya lanjut umurmu, supaya panjang umur. Menjadi orang yang menyembah dan mengasihi Tuhan akan menikmati hidup yang panjang. Ini bukan tentang tahun-tahun yang Tuhan kasih, 100 tahun, 80 tahun, 1000 tahun, bukan tentang itu. Panjang umur bicara tentang hidup yang diberkati, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia bicara tentang hari ini kita menikmati penyertaan Tuhan, diluputkan dari segala malapetaka, ditolong Tuhan di tengah gumul, diberkati Tuhan di tengah kerja dan usaha. Tetapi juga dia bicara hidup di masa depan, berkat-berkat dan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan di masa depan. Juga bicara tentang kekekalan hidup, tentang keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan ketika dia datang kembali. Supaya lanjut umurmu, supaya hidup selamat di dunia ini, tetapi juga memiliki keselamatan kekal ketika Tuhan datang kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah penyembah Tuhan yang benar. Cari Tuhan sumber berkat. Jangan cuma menyukai berkat Tuhan, tetapi mengabaikan persekutuan dengan Tuhan sebagai sumber berkat. Kalau orang cuma suka berkat Tuhan, tapi tidak menyukai sumber berkatnya, maka apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan untuk mengejar berkat itu hanya akan membawa kita melihat bahwa yang kita dapatkan tanpa Tuhan justru tidak akan mendatangkan berkat. Saya beberapa kali dalam khotbah mencontohkan, jika kita menginginkan uang, karena uang adalah berkat betul. Jika kita menginginkan uang, tetapi dalam keinginan kita untuk mendapatkan uang, kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita cuma mengejar uang, maka kelak bahkan ketika kita mendapatkan uang banyak itu, tanpa Tuhan, uang yang banyak itu tidak akan mendatangkan berkat, dia justru membawa malapetaka. Jika kita menginginkan jabatan itu juga berkat, betul. Tapi ketika kita mengejar jabatan dan kita melalaikan persekutuan kita dengan Tuhan sang sumber berkat, bahkan dengan segala cara dan upaya kita ketika kita mendapatkan jabatan,
Jabatan yang kita peroleh tidak akan membawa berkat karena Tuhan tidak ada di sana. Dia justru akan mendatangkan petaka dalam hidup. Cari Tuhan sang sumber berkat. Maka ketika kita menyembah Dia, mengasihi Dia dalam ketaatan sang sumber berkat yang ada di hidup kita, Dia akan memberkati kita dalam keadaan senang atau tegang, di tengah badai atau di tengah taman berbunga, dalam semua situasi hidup, sumber berkat yang menyertai kita. Dia memberi berkat yang cukup bahkan berlimpah untuk kita. Ingatkah kita kisah 5 roti 2 ikan? Ini makanan yang sangat sederhana, tapi Tuhan memberi kenyang kepada 5.000 laki-laki, bahkan perempuan dan anak-anak yang tidak terhitung. Tuhan memberi aman kepada mereka di tengah gelap malam di luar rumah. Tuhan memberi tenang dan sejahtera karena mereka tahu ada Tuhan sang sumber mujizat. Tuhan bisa memberkati kita apapun keadaan hidup kita. Di tengah gelap, di tengah rasa lapar, di tengah berbagai beban, Tuhan bisa membuat kita kenyang, nyaman, aman, sejahtera. Bahkan dalam keadaan paling sulit dan sederhana sekalipun. Kejar sumber berkat, berkatnya akan membuat kita menikmati hidup dan umur panjang. Sembah Tuhan, kasihi Tuhan, itu perintah bukan pilihan. Tuhan memberkati kita. Amin.